البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih di pembahasan al-hilm wal anah wal rifq. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah pemaafan dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf, juga berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Baik, ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena polanya mufrad. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun dan mufassirun, perintah kepada nabi itu juga perintah kepada umat beliau, karena umat beliau diwajibkan untuk mengikuti nabinya. Baik, maka kita wajib mengikuti ini. Perintah ini juga berlaku pada kita. Sekarang apa isinya? Yang pertama, khudhil afu, ambillah pemaafan. Di sebagian buku, di sebagian terjemah Quran diterjemahkan secara mudahnya, yaitu berikan maaf. Tapi sebenarnya kembali ke mana asal, khud artinya ambil. Maksudnya lalu bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan para mufassirin yang lain. Maknanya, dan juga para salaf mengatakan maknanya adalah ambillah sifat pemaafan dari akhlak manusia, yaitu manusia punya akhlak yang banyak. Mana yang layak untuk ditiru? Di antaranya adalah ini, ambil sifat pemaafan. Jadi ayat ini sebenarnya memang apa? Memerintahkan Nabi dan memerintahkan kita untuk meniru orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ambil karakter mereka itu. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang yang Allah beri hidayah, maka dengan hidayah mereka itulah hendaknya engkau meneladani. Nabi Muhammad disuruh untuk meniru para nabi yang sebelumnya. Nah, di sini juga seperti itu, tiru akhlak orang-orang yang baik. Akhlak yang mana? Nah, ini yang disebutkan pertama di sini adalah pemaafan. Kalau engkau suka menjadikan seseorang sebagai idol, dan Indonesia bilang idola, meniru, jangan yang ditiru adalah cara cara mewarnai rambut atau cara memakai spek mata. Tak, yang ditiru adalah akhlak yang baik, yaitu pemaafan. Nah, setelah ditiru lalu tujuannya apa? Bukan untuk kemudian disimpan, jelas laksanakan itu. Jadilah engkau pemaaf, berikanlah maaf. Jadi walaupun perintahnya adalah mengambil, tapi bukan diambil untuk disimpan, tapi laksanakan seperti yang mereka laksanakan. Jadilah pemaaf dan berikanlah maaf kepada orang lain. Dan inilah yang menjadi salah satu pembahasannya. Kemudian wa'mur bil 'urf, perintahkan kebajikan. Uruf telah dijelaskan oleh Imam At-Tabari, juga Al-Qurtubi dan lain-lain. Ini adalah suatu istilah yang umum yang mencakup segala perkara yang telah dikenal kebaikannya secara akal, secara tradisi dan secara syariat, dikatakan uruf. Jadi uruf jangan diartikan tradisi, perintahkan apa yang sesuai adat istiadat, bukan itu. Tetapi uruf di sini adalah masdar kembali kepada isim maf'ul, yaitu al-ma'ruf. Yaitu wa'mur bil ma'ruf, sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain yang banyak sekali. Nah, ini contoh masdar kembali kepada isim maf'ul. Seperti apa? Raddun bimakna mardud, tertolak. Harsun, nisa'ukum harsul lakum. Harus maknanya mahrus. Nah, ini juga uruf, maksudnya adalah al-ma'ruf. Perintahkan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yaitu segala perkara, ucapan, perbuatan dan sebagainya, keyakinan juga yang telah dikenal ma'ruf oleh syariat dan akal sehat. Berarti apa? Yang buruk-buruk tidak masuk di sini, walaupun menjadi uruf masyarakat, menjadi tradisi masyarakat.
Seperti apa? Penipuan, kebohongan, pengkhianatan. Walaupun di suatu daerah itu sudah biasa macam itu, tapi ini tetap dikatakan sesuatu yang mungkar, bukan ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Bagaimana cara berpalingnya ini? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan cara belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita akan jahil. Kita akan tetap jahil. Berarti apa? Tak mungkin kita berpaling dari orang jahil. Kita sendiri jahil. Kejahilan ada pada diri kita. Dan seseorang itu akan duduk bersama orang yang sejenis dengan dia. Orang jahil, kalau dia tetap tidak paham kejahilannya, dia akan duduk-duduk dengan sesama orang jahil. Tak mau dia duduk dengan orang alim untuk belajar. Makanya makna berpaling dari orang jahil yang pertama adalah belajarlah agar engkau tahu buruknya kejahilan dan tahu indahnya ilmu, kemudian engkau menjauh dari kejahilan. Nah, setelah itu baru apa? Yaitu berpaling dari gangguan orang-orang jahil. Caranya bagaimana? Yaitu mendakwahi mereka dan menjauh dari apa saja yang menyebabkan gangguan. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Qurtubi dan lain-lain bukan untuk membiarkan orang jahil itu jahil, tetapi tetap mereka itu diberi dakwah, diberi nasihat, diberi pengarahan. Hanya saja kalau mereka mengajak berbuat jahil, jangan mau. Kalau mereka majelisnya berisi kejahilan, maka berpaling. Jangan ikut-ikutan jahil. Jangan ikut-ikutan apa? Bersatu dengan mereka. Adapun dakwah, tetap dakwah dilakukan. Buktinya apa? Dakwah dilakukan itu. Lafaz sebelumnya wa'mur bil 'uruf, perintahkan yang ma'ruf, menunjukkan apa? Dakwah itu ada. Jadi berpaling di sini bukan menjauh dari masyarakat, membiarkan mereka sesat, tetapi kita tidak ikut kejahilan mereka dan kita tidak bersatu dengan mereka tatkala mereka tetap dengan kejahilannya, namun tetap kita dakwahi ketika ada kesempatan dengan apa? Bahasa yang halus. Mendakwahi yaitu apa? Alangkah bagusnya kalau kita memuliakan yang mulia, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tangan kanan adalah untuk makan, untuk minum, memegang makanan. Tangan kiri jangan untuk makan, jangan untuk minum. Tangan kiri adalah untuk membersihkan najis dan sebagainya. Kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa yang baik dan seterusnya. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadis ini mengandungi 3 prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip Islam. Maksudnya prinsip Islam yang mana? Yaitu segala karakter Islam sebenarnya masuk ke sini. Khudhil afwa, berikanlah pemaafan. Berarti ini isyarat kepada akhlak-akhlak mulia yang lain. Karena perintah Allah bukan hanya satu. Ketika kita diperintahkan untuk memaafkan orang lain, maka di dalamnya ada isyarat perintah untuk menjalankan akhlak-akhlak yang lain yang baik, akhlak baik yang lainnya. Ini sekedar contoh. Kenapa sampai dia diperintahkan demikian? Karena ini akhlak baik. Berarti setiap akhlak yang baik itu juga diperintahkan. Kemudian yang kedua, wa'mur bil 'uruf. Berarti apa? Ini isyarat untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajarkan wahyu, menyampaikan wahyu dan seterusnya. Berbagai metode dakwah dan berbagai permasalahan dakwah masuk di dalam poin kedua ini. Baik, dengan segala syarat-syaratnya, ada isyarat di situ. Bukan semua layak didakwahkan, tapi yang baik-baik saja. Yang buruk malah apa? Wajib untuk diingkari, bukan malah didakwahkan. Yang ketiga, ini adalah at-tamayyuz. Islam memerintahkan untuk tamayuz dan dalilnya banyak sekali. Memisahkan diri dari pemikiran-pemikiran yang buruk, memisahkan diri dari kesalahan dan kebodohan. Karena kita diwajibkan menghiasi diri dengan ilmu dan kebenaran, menghiasi diri dengan kebaikan, dan juga diperintahkan untuk berpisah dari ahli batil. Dakwah itu ada, tetapi juga ada batasnya. Ketika seseorang itu membangkang setelah tegaknya hujah, maka Allah berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling
dan tidak menginginkan orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah puncak dari ilmu mereka. Banyak orang tidak mau ikut syariat, kenapa? Karena sudah terpesona dengan kehidupan dunia. Sudah itu akhir dari ilmu mereka, hanya tahu masalah dunia, tak tahu di balik itu ada apa. Maka berpalinglah engkau dari orang yang memang berpaling dari peringatan. Dan dalil banyak sekali dalam Quran. Nanti di hari kiamat pemisahan itu jelas, sebagaimana dalam surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, yaitu di hari kiamat, hendaknya kalian memisahkan diri dari orang-orang yang baik, wahai orang-orang yang jahat. Jadi tamayus itu betul-betul sangat digalakkan di dalam Islam. Sampai-sampai itu juga Allah Ta'ala abadikan tentang cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u habadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh telah ada untuk kalian teladan yang bagus pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami benar-benar berlepas diri, bukan bariun tapi bura'a'u, benar-benar berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian dan telah jelas permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Ini adalah apa? Tamayus. Dan ini masuk kepada ayat yang sangat mendasar tadi, wa a'rid 'anil jahilin. Jadi memang betul kata Al-Qurtubi, ayat ini mengandungi 3 prinsip Islam yang sangat mendasar. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.